Hai guys, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, serta dilindungi oleh Tuhan. Nah, di video ini, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai 5 moment, dan juga Ibu akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mencuci tangan dengan tepat. Nah, 5 moment itu sendiri, seperti yang Ibu jelaskan di slide, yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah terpapar cairan pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, anak-anak perlu sekali menerapkan 5 moment ini saat nanti sudah praktek di klinik. Tujuannya adalah untuk memutus rantai infeksi atau mencegah terjadinya infeksi nosokomial atau HAIS. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang mencuci tangan kembali. Mencuci tangan ada 2 jenis, yaitu dengan air mengalir dan sabun, dan yang kedua dengan desinfektan atau hand sanitizer seperti yang akan Ibu tunjukkan ini. Nah, si hand sanitizer ini ada berbagai macam dan berbagai macam jenis dan kandungan. Ada yang mengandung alkohol sekian persen, ada yang mengandung chlorhexidine. Sedangkan yang Ibu punya ini adalah hand sanitizer yang umum ada di pasaran. Sedangkan nanti saat di rumah sakit, anak-anak akan menemukan hand sanitizer yang kandungannya ada chlorhexidine dengan bentuk yang berbeda, mungkin cair atau spray dan lain-lain. Sedangkan yang Ibu punya adalah dengan gel. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun membutuhkan waktu lebih panjang daripada mencuci tangan dengan hand sanitizer. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir membutuhkan waktu 40-60 detik, sedangkan dengan hand sanitizer cukup 20-30 detik. Nah, saat kapan kita menggunakan air mengalir dan menggunakan hand sanitizer akan Ibu jelaskan. Saat tangan anak-anak terdapat kotoran yang terlihat seperti kena urin atau kena kencing, kena kotoran manusia atau pup manusia, terus kena air liur. Jadi itu yang kalian pilih adalah mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Sedangkan jika kotoran itu tidak terlihat, anak-anak cukup menggunakan hand sanitizer. Nah, tetapi setelah anak-anak menggunakan hand sanitizer sebanyak 5 kali, anak-anak wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun yang telah disediakan nanti di lapangan atau di tempat praktek kayak gitu. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Sebenarnya langkah-langkahnya sama dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Untuk air mengalir dan sabun nanti mungkin sebaiknya Ibu jelaskan lebih detail saat kita praktik di laboratorium nanti. Yang penting prinsipnya anak-anak tahu langkah-langkahnya, langkah-langkah inti dari ke-6 langkah tersebut dan bisa menerapkan di tempat praktik nanti. Ibu mulai ya. Ibu menggunakan hand sanitizer yang ini. Jangan dilihat mereknya karena Ibu bukan endorse. Jadi cukup ambil seperlunya. Ini langkah yang pertama. Gosokkan semuanya secara merata. Langkah 1. Langkah kedua, di punggung tangan. Gosokkan semuanya secara merata. Kedua punggung tangan. Kemudian telapak tangan. Kemudian gerakan mengunci seperti ini. Kemudian gerakan membuka botol seperti ini. Dan gerakan memutar di telapak tangan, kedua telapak tangan. Dan sekarang sudah bersih. Nah, kalau misalnya anak-anak mau bertanya, Bu, kenapa sih harus langkahnya seperti itu? Apa nggak ada gaya yang lain yang lebih keren atau gaya kayak di TikTok mungkin?
Nah, di sini Ibu menjawab bahwasanya gerakan yang Ibu tunjukkan tadi adalah gerakan yang sudah diteliti oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi itu terbukti gerakan yang tadi itu membuat si mikroorganisme lebih banyak terbuang. Jadi tangan kita jauh lebih bersih dengan melakukan gerakan yang tadi ketimbang gerakan yang lainnya. Jadi seperti itu anak-anak. Ingat, nanti saat di rumah sakit, anak-anak harus menerapkan prosedur 5 moment dan juga mencuci tangan ini. Ingat, tangan kita bisa aja baik dan bisa aja jahat, bisa aja menyembuhkan dan bahkan bisa menambah penyakit untuk pasien kita. Selain itu, kalau kita saat pulang dari rumah sakit tidak mencuci tangan, kasihan keluarga kita di rumah atau lingkungan sekitar kita. Karena tangan kita bisa mencemarkan infeksi untuk orang lain. Seperti itu anak-anak. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, Ibu harap kalian semua mengerti, memahami, dan berkeinginan untuk menerapkan di rumah sakit nanti. Nah, untuk tugasnya, anak-anak cukup membuat video. Dengan di sana harus dicantumkan nama, habis itu kelas, dan juga nomor urut dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu baru anak-anak praktikkan cara mencuci tangannya. Kalau misalnya mau sambil ngomong, boleh dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. So, please introduce yourself in English, your name, your class number, and your class. Jadi kayak ngomong dulu, hi guys, my name is blah blah blah, my number class is blah blah blah. So now I will explain to you about how wash your hand properly. Misalnya kayak gitu. Oke guys, semoga semuanya menyenangkan. Have fun terus dengan pembelajaran daring ini. Semoga semuanya bermanfaat dan terapkan selalu tindakan-tindakan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur. Stay tune terus di mata pelajarannya Ibu. Bye. My name Caca.